Di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera, seorang kakek tua bernama Agus duduk lemas di kursi rodanya. Angin sore yang sejuk membelai wajah keriputnya, namun hatinya tetap terasa berat. Ia menatap senja yang perlahan tenggelam di balik gunung-gunung, mengingat masa-masa di mana ia pernah begitu bahagia bersama keluarganya. Dahulu, Agus adalah seorang petani yang gigih. Ia membesarkan anak satu-satunya, Surya, dengan penuh kasih sayang. Semua hasil jerih payahnya ia dedikasikan untuk pendidikan dan masa depan anaknya. Namun, kini ia hanya bisa termenung sendiri, hidup dengan kenangan yang seolah memudar bersama matahari yang perlahan menghilang. Hari-hari Agus berlalu dalam kesunyian. Tetangganya yang sedikit jarang datang, hanya menyisakan waktu untuk berbicara singkat dengannya. Dalam hati kecilnya, Agus merindukan sosok Surya, anak yang dulu ia peluk erat saat Surya kecil, tetapi sekarang entah kemana perginya. Surya, anak satu-satunya yang dibesarkan Agus dengan penuh kasih, telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses. Namun, kesuksesannya mengubah banyak hal, termasuk hatinya. Semakin banyak harta yang ia kumpulkan, semakin dingin ia terhadap ayahnya. Dahulu, Surya adalah anak yang penurut. Ia selalu membantu ayahnya di ladang dan tak pernah lupa memeluknya sebelum tidur. Tetapi kini, pekerjaan dan ambisi telah menguasai hidupnya. Ayahnya hanya dianggap sebagai beban yang menghambat kebebasan dan ambisinya. Hati Agus sering tersayat setiap kali Surya berbicara dingin kepadanya. Agus tak pernah menyangka anak yang ia cintai lebih dari segalanya akan berubah seperti ini. Namun, sebagai ayah, ia hanya bisa mendoakan Surya agar suatu saat kesadarannya kembali. Surya duduk di ruang kerjanya yang mewah, dikelilingi tumpukan dokumen. Di meja itu, ada dokumen warisan keluarga yang menunggu tanda tangannya. Hanya ada satu hal yang menghalanginya, ayahnya, Agus. Surya merasa bahwa warisan itu adalah haknya sepenuhnya. Baginya, Agus yang tua dan sakit-sakitan sudah tidak lagi berguna. Aku yang bekerja keras, aku yang pantas mendapatkan semuanya, pikirnya, dengan wajah yang tak lagi memancarkan kasih sayang seorang anak. Ambisi Surya telah membutakan hatinya. Ia tidak memikirkan bagaimana ayahnya berjuang seumur hidup demi dirinya. Baginya, semua itu hanyalah masa lalu yang tidak lagi penting. Ia mulai merencanakan sesuatu yang gelap, sesuatu yang akan membebaskannya dari apa yang ia anggap sebagai beban hidup. Malam itu, Surya mendatangi Agus dengan senyum yang jarang terlihat. Ia mengajak ayahnya berjalan-jalan di bawah bintang-bintang, mengatakan bahwa udara segar akan baik untuk kesehatannya. Agus, meskipun merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetap setuju. Dalam perjalanan, Surya berbicara dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya. Ia mencoba meyakinkan ayahnya bahwa ini hanyalah momen kebersamaan di tengah kesibukannya. Agus merasa lega, seolah-olah anaknya mulai berubah menjadi sosok Surya yang ia rindukan. Namun, jauh di dalam hatinya, Agus merasakan firasat buruk. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari pengkhianatan terbesar yang pernah ia alami. Surya membawa Agus ke sebuah gubuk tua di dalam hutan yang sunyi. Dengan alasan ingin mengistirahatkan diri sejenak, ia meminta Agus masuk ke dalam. Agus, meskipun ragu, tetap mengikuti perintah anaknya. Setelah Agus masuk, Surya perlahan meninggalkan tempat itu. Tanpa menoleh ke belakang, ia meninggalkan ayahnya dalam kegelapan. Ia berharap, gubuk tua itu akan menjadi tempat terakhir bagi Agus. Agus duduk di kursi rodanya, bingung dan ketakutan. Ia memanggil-manggil Surya, tetapi hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ketika malam semakin larut, kebenaran mulai menghantam hatinya. Anak yang ia cintai telah meninggalkannya. Malam di hutan terasa begitu mencekam. Agus duduk di dalam gubuk tua itu, tubuhnya menggigil karena dinginnya udara malam. Ia merasa sangat lemah, baik secara fisik maupun emosional. Hatinya hancur karena pengkhianatan Surya. Ia mencoba menguatkan dirinya dengan mengingat kenangan indah bersama anaknya dulu, tetapi setiap kali ia melakukannya, rasa sakit itu semakin dalam. Air mata mengalir tanpa henti di wajah tuanya. Agus mulai merasa bahwa hidupnya akan segera berakhir di tempat itu. Dalam kegelapan, ia hanya bisa berdoa, memohon keajaiban untuk datang menyelamatkannya. Di tengah malam yang sunyi, langkah kaki kecil terdengar mendekati gubuk itu. Ali, seorang anak pemulung yang tinggal di dekat hutan, sedang mencari barang-barang bekas. Ia melihat cahaya redup dari dalam gubuk dan memutuskan untuk mendekat. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan Agus yang terkulai lemah di kursi rodanya. Ali merasa iba melihat kakek tua itu, yang tampak begitu tak berdaya. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati Agus dan bertanya, kakek,
kenapa kakek di sini sendirian? Agus dengan suara lirih menceritakan apa yang terjadi. Ali yang masih muda tidak sepenuhnya memahami pengkhianatan itu, tetapi hatinya tergerak untuk membantu. Ia bertekad membawa Agus keluar dari gubuk tersebut. Dengan tubuh mungilnya, Ali mendorong kursi roda Agus melewati jalan hutan yang gelap. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak menyerah. Hatinya dipenuhi tekad untuk menyelamatkan kakek tua itu, meskipun dirinya sendiri hidup dalam kekurangan. Ali membawa Agus ke rumahnya, sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Rumah itu sederhana, dengan atap bocor dan dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Meski begitu, Ali menyambut Agus dengan senyuman hangat, seolah-olah rumah itu adalah istana. "Kakek istirahat di sini, ya. Nanti aku cari makanan untuk kakek," kata Ali sambil menyiapkan tikar untuk Agus. Agus merasa terharu, belum pernah ia merasakan kebaikan seperti ini sejak lama. Ali merawat Agus dengan segala yang ia miliki. Ia memberikan sisa makanannya, membersihkan luka di tubuh Agus, dan menemani kakek itu berbicara. Meski hidupnya sendiri sulit, Ali tidak pernah mengeluh. Agus mulai merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Kehadiran Ali adalah bukti bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, meskipun ia telah kehilangan banyak hal. Setiap hari, Ali mengajarkan Agus bahwa cinta dan kasih sayang tidak selalu datang dari hubungan darah. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Ali dan Agus menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Agus mulai merasa bahwa Ali adalah anugerah yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya. Agus terkejut oleh kebaikan Ali yang begitu tulus. Dalam keheningan malam, ia sering memandangi anak itu dengan penuh rasa haru. Ali mengingatkannya pada Surya kecil yang penuh cinta, sebelum ambisi mengubahnya. Ali tidak pernah meminta imbalan atas apa yang ia lakukan. Bagi Ali, membantu Agus adalah bentuk cinta kasih yang ia yakini sebagai kewajiban manusia kepada sesama. Ketulusan Ali membuka kembali hati Agus yang luka. Di tengah kekurangan dan kesulitan, keduanya menemukan keluarga baru. Agus berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Ali sebaik mungkin, seperti Ali telah menjaga dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Agus merasa damai. Hari demi hari, hubungan antara Agus dan Ali semakin erat. Ali merawat Agus dengan penuh ketulusan, memberikan segala yang ia mampu, meski hidupnya sendiri serba kekurangan. Agus, yang sebelumnya merasa kehilangan segalanya, kini mulai menemukan harapan baru dalam kehadiran Ali. Agus melihat Ali seperti anak sendiri. Kepolosan dan kebaikan hati Ali mengingatkannya pada masa kecil Surya, sebelum anak itu berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh ambisi. Ikatan yang tumbuh antara mereka bukan hanya sebatas rasa iba, tetapi juga cinta yang tulus, seperti hubungan antara seorang ayah dan anak. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menyelamatkan hidup kakek," kata Agus suatu malam. Ali hanya tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Kek. Semua orang berhak diperlakukan dengan baik." Kata-kata itu menusuk hati Agus, membuatnya sadar bahwa keluarga sejati tak selalu lahir dari darah yang sama. Pagi hari yang cerah menyinari gubuk kecil mereka. Sinar matahari menembus celah-celah dinding bambu, membawa kehangatan yang berbeda. Ali, seperti biasa, sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan makan pagi sederhana dari bahan-bahan seadanya. Ia menyajikan bubur nasi yang ia masak dengan susah payah, lalu meletakkannya di hadapan Agus. "Makan, Kek. Kita butuh tenaga untuk hari ini," katanya riang. Agus tersenyum, merasa hangat oleh perhatian Ali yang begitu tulus. Sambil menikmati sarapan, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, mimpi-mimpi Ali, dan keinginan Agus untuk melanjutkan hidup. Meski mereka hidup dalam kesederhanaan, kebahagiaan kecil seperti ini sudah cukup membuat mereka merasa kaya. Agus akhirnya memberanikan diri untuk membuka luka lama di hatinya. Ia mulai menceritakan kepada Ali tentang masa lalunya, bagaimana ia bekerja keras membesarkan Surya setelah istrinya meninggal, dan bagaimana ia memberikan segalanya untuk masa depan anak itu. Namun, ketika Surya dewasa dan sukses, ambisi mulai menguasainya. Agus menceritakan bagaimana ia merasa ditinggalkan perlahan-lahan, hingga akhirnya Surya tega membuangnya di gubuk tua di hutan. Suaranya bergetar saat menceritakan pengkhianatan itu, sementara Ali mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kakek tidak tahu kenapa Surya bisa berubah seperti itu, kata Agus lirih. Ali menggenggam tangan Agus. "Kek, mungkin keluarga kakek sudah berubah, tapi sekarang kakek punya aku. Kita bisa melalui ini bersama." Kata-kata Ali memberikan kekuatan baru bagi Agus. Setelah berminggu-minggu merenung, Agus memutuskan untuk melaporkan Surya ke pihak berwajib.
Meskipun berat, ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Kakek tidak bisa membiarkan Surya terus seperti ini. Mungkin, ini satu-satunya cara agar dia sadar, ujar Agus kepada Ali. Ali, meski masih anak-anak, mendukung keputusan itu sepenuhnya. Aku akan menemani kakek kemanapun. Kita hadapi ini bersama, katanya dengan penuh semangat. Agus merasa terharu melihat keberanian Ali, yang sudah seperti malaikat penolong baginya. Dengan bantuan seorang pengacara yang iba pada cerita Agus, laporan diajukan. Proses hukum dimulai, dan mereka bersiap menghadapi sidang. Agus tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan emosional, tetapi ia yakin dengan dukungan Ali, ia bisa melewatinya. Hari persidangan semakin dekat. Di satu sisi, Surya yang merasa percaya diri mulai menyusun rencana untuk melindungi dirinya. Dengan uangnya, ia menyewa pengacara mahal dan mencoba mencari cara untuk menggagalkan gugatan ayahnya. Di sisi lain, Agus dan Ali mempersiapkan diri dengan sederhana. Agus hanya berharap kejujurannya bisa menyentuh hati hakim dan orang-orang yang mendengar ceritanya. Ali, meskipun masih muda, terus memberikan semangat kepada Agus. Kita berjuang bukan hanya untuk kakek, tapi untuk kebenaran, katanya. Pengacara Agus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, termasuk kesaksian tetangga yang pernah mendengar Agus bercerita tentang perlakuan buruk Surya. Dengan semua ini, Agus berharap keadilan akan berpihak padanya. Hari yang ditunggu tiba. Ruang sidang dipenuhi orang-orang yang ingin melihat jalannya persidangan. Agus memasuki ruang sidang dengan tubuh yang lemah, namun matanya memancarkan keteguhan. Di sampingnya, Ali memegang tangannya erat-erat, memberikan dukungan. Surya tiba dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan jas mahal. Ia tersenyum sinis ketika melihat ayahnya yang tua dan kurus. Baginya, sidang ini hanyalah formalitas, sesuatu yang bisa ia kendalikan dengan uangnya. Namun, suasana di ruang sidang berubah tegang saat persidangan dimulai. Hakim mempersilakan Agus untuk memberikan kesaksiannya. Semua mata tertuju pada kakek tua itu, menunggu apa yang akan ia sampaikan. Dengan suara bergetar, Agus menceritakan apa yang ia alami. Ia menggambarkan bagaimana ia dibesarkan dengan kesederhanaan, membesarkan Surya seorang diri, dan akhirnya dikhianati oleh anak yang ia cintai. Setiap kata yang diucapkan Agus membuat suasana semakin mencekam. Para hadirin terdiam, terguncang oleh cerita tentang seorang ayah yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Surya mulai terlihat gelisah di kursinya, sementara pengacaranya mencoba untuk menyela, namun ditolak oleh hakim. Agus mengakhiri kesaksiannya dengan air mata. Saya hanya ingin Surya sadar. Saya tidak ingin dia hidup dengan kesalahan ini selamanya. Kata-katanya menggema di ruang sidang, menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Ali dipanggil sebagai saksi berikutnya. Dengan langkah kecil namun penuh keberanian, ia maju ke depan dan menceritakan bagaimana ia menemukan Agus di gubuk tua di tengah hutan. Ketika saya menemukan kakek Agus, beliau sangat lemah. Tidak ada makanan, tidak ada air. Saya tahu, seseorang telah meninggalkannya di sana dengan niat buruk, kata Ali dengan suara tegas. Kesaksian Ali memperkuat bukti bahwa Surya telah dengan sengaja meninggalkan ayahnya. Semua orang di ruang sidang terpukau oleh keberanian bocah kecil itu, yang menjadi pahlawan bagi seorang kakek tua yang ditelantarkan. Surya semakin panik. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia membawa ayahnya ke gubuk itu untuk beristirahat, tetapi bukti-bukti yang diajukan bertentangan dengan pernyataannya. Pengacaranya berusaha sekuat tenaga untuk membelokkan fakta, tetapi semuanya sia-sia. Hakim mendengarkan setiap argumen dengan seksama, namun setiap pembelaan Surya terasa lemah. Para hadirin mulai berbisik-bisik, mencibir tindakan Surya yang dianggap tidak manusiawi. Ali duduk di samping Agus, menggenggam tangannya. Kita sudah melakukan yang terbaik, kek. Semuanya akan baik-baik saja. Agus hanya mengangguk, merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Hakim akhirnya menjatuhkan keputusannya. Surya dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan penelantaran orang tua. Ia dijatuhi hukuman penjara, sebuah hukuman yang membuatnya terkejut dan tidak percaya. Agus merasa lega, meski hatinya tetap berat menerima kenyataan bahwa anaknya sendiri harus dihukum. Ia hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi Surya untuk memperbaiki dirinya di masa depan. Setelah sidang usai, Agus dan Ali keluar dari ruang sidang. Di luar, Agus memeluk Ali erat-erat. Terima kasih, Nak. Kakek tidak tahu bagaimana hidup kakek tanpa kau. Ali tersenyum. Kita keluarga sekarang, kek. Keluarga yang akan saling menjaga.
Dalam kesederhanaan mereka, kebahagiaan sejati akhirnya ditemukan. Setelah persidangan berakhir, Agus dan Ali berjalan meninggalkan ruang sidang dengan hati yang campur aduk. Keputusan hakim membawa rasa keadilan, namun Agus tak bisa mengabaikan rasa sakit karena harus melihat anaknya di penjara. Bagaimanapun, Surya adalah darah dagingnya, dan kenangan masa kecilnya tak pernah sepenuhnya sirna. Ali, kakek lega akhirnya kebenaran terungkap. Tapi, di sisi lain, hati kakek masih berat. Andai Surya bisa berubah tanpa melalui ini, ujar Agus lirih. Ali menggenggam tangan Agus, mencoba menenangkan. Kek, mungkin ini jalan bagi Surya untuk belajar dan menyadari kesalahannya. Kakek sudah melakukan yang terbaik. Malam itu, Agus merenung di kamarnya. Ia bersyukur memiliki Ali, yang kini menjadi cahaya dalam hidupnya. Namun, ia juga berdoa agar suatu hari Surya menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pagi harinya, Agus dan Ali memutuskan untuk melanjutkan hidup. Mereka meninggalkan kenangan pahit di belakang dan memilih untuk menatap masa depan. Agus tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Ali, yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Ali, mulai sekarang, kita jalani hidup ini bersama. Apapun yang terjadi, kakek akan selalu ada untukmu, kata Agus sambil tersenyum. Ali mengangguk penuh semangat. Aku juga, kek. Aku akan menjaga kakek sampai kapanpun. Langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun perjalanan ini tidak akan mudah. Keduanya sadar, mereka harus saling mendukung untuk membangun awal baru yang lebih bermakna. Agus membawa Ali ke rumah besar yang dulu menjadi simbol keberhasilan keluarganya. Rumah itu berdiri megah di tengah desa, tetapi terasa sunyi dan dingin. Agus mengingat masa-masa ketika rumah ini dipenuhi tawa dan kebahagiaan sebelum Surya berubah menjadi seseorang yang hanya peduli pada kekayaan. Ali menatap rumah itu dengan kagum, namun ia juga merasa ada sesuatu yang kurang. Kek, rumah ini besar sekali, tapi kenapa terasa kosong? Tanya Ali polos. Agus tersenyum pahit. Karena dulu, meskipun kakek punya segalanya, kakek lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada cinta dan perhatian, bukan hanya harta. Sejak hari itu, mereka mulai menghidupkan kembali rumah tersebut. Dengan perlahan, tawa kecil Ali mulai mengisi keheningan, memberikan kehangatan yang sudah lama hilang dari tempat itu. Hari-hari di rumah besar itu menjadi waktu belajar bagi Ali. Agus menceritakan kepada Ali bagaimana ambisi akan harta telah menghancurkan keluarganya. Ali, ingatlah, kekayaan hanya alat. Jika kau tidak hati-hati, alat itu bisa menguasaimu, ujar Agus. Ali mengangguk. Aku mengerti, kek. Yang penting bukan seberapa banyak kita punya, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Jawaban Ali membuat Agus merasa bangga. Ia melihat Ali tumbuh menjadi anak yang bijaksana, jauh berbeda dari Surya. Keduanya mulai menjalani hidup sederhana di rumah besar itu, bukan dengan mengumpulkan harta, tetapi dengan membagikan cinta dan kebahagiaan kepada sesama. Ali mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Meski kini ia tinggal di rumah besar, ia tidak pernah melupakan kehidupan sebelumnya sebagai pemulung. Ia tetap rendah hati dan menghargai apa yang ia miliki, tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Agus mengajarkan Ali tentang pentingnya ketulusan dan kerja keras. Hidup yang berarti adalah hidup yang kita isi dengan kasih sayang, bukan hanya mengejar sesuatu yang tidak akan kita bawa mati, kata Agus suatu hari. Ali mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap pelajaran yang diberikan sang kakek. Hari demi hari, mereka menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Harta yang dulu menjadi sumber masalah kini hanyalah alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tanpa menjajah hati mereka. Ali mulai belajar banyak hal dari Agus, termasuk cara mengurus rumah dan merawat kebun kecil di halaman belakang. Mereka menanam sayuran dan buah-buahan, mencoba hidup dengan mandiri. Setiap sore, mereka duduk di teras, menikmati hasil kerja mereka sambil berbicara tentang kehidupan. Kek, aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Dulu, aku hanya memikirkan bagaimana caranya makan hari ini. Tapi sekarang, aku merasa punya tujuan, kata Ali. Agus tersenyum penuh kebanggaan. Itulah hidup, Ali. Kadang kita diberi ujian agar kita belajar menghargai apa yang benar-benar penting. Ali membantu Agus membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebun. Meski mereka hidup sederhana, mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Waktu berlalu, dan Ali tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana.
Ia belajar dari pengalaman hidupnya yang penuh perjuangan, serta dari kebijaksanaan Agus. Kepribadiannya yang rendah hati dan penuh kasih membuatnya dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Agus sering merenung, melihat betapa jauh Ali telah berkembang. Ali, kau adalah anugerah dalam hidup kakek. Kakek tidak tahu bagaimana nasib kakek jika kau tidak menemukanku di hutan itu, kata Agus dengan mata berkaca-kaca. Ali hanya tersenyum. Kek, aku juga belajar banyak dari kakek. Kau mengajarkan aku untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita saling melengkapi. Agus merasa hidupnya kini lengkap. Ali telah tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati dan kasih sayang, sesuatu yang ia harapkan dari anaknya, Surya. Meskipun Surya telah mengecewakannya, Ali menjadi harapan baru dalam hidupnya. Kau tahu, Ali, kakek tidak pernah merasa lebih bangga daripada sekarang. Kau adalah anak yang luar biasa, ujar Agus suatu hari. Ali merangkul Agus erat-erat, merasa bahwa ia akhirnya memiliki keluarga yang mencintainya tanpa syarat. Agus merasa damai, meski usianya semakin menua. Ia tahu bahwa Ali akan melanjutkan warisannya, bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk nilai-nilai kehidupan yang abadi. Ali mulai membagikan ilmu dan pengalaman hidupnya kepada anak-anak di desa. Ia mengajari mereka membaca, menulis, dan tentang pentingnya kasih sayang. Anak-anak itu memandang Ali sebagai sosok inspiratif, seseorang yang peduli pada mereka tanpa pamrih. Agus sering menemani Ali saat ia mengajar. Ia merasa bahagia melihat cucu angkatnya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Ali, kau adalah cahaya bagi mereka. Teruslah berbagi, karena itu yang membuat hidupmu berarti, kata Agus. Ali tersenyum. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Semua pelajaran dari Agus telah membentuknya menjadi seseorang yang mampu membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Suatu sore, Agus duduk di kursi goyangnya, memandangi Ali yang sedang mengajar anak-anak di halaman rumah. Senyum tersungging di wajahnya, penuh rasa bangga dan bahagia. Dalam hatinya, ia merasa telah menemukan kebahagiaan sejati. Agus tahu bahwa cinta dan kasih sayang tidak pernah hilang, meski ia sempat dikhianati oleh anak kandungnya. Kehadiran Ali adalah bukti bahwa keluarga sejati tidak selalu ditentukan oleh darah, tetapi oleh ikatan hati yang tulus. Dengan mata yang mulai terpejam, Agus berdoa dalam hati. Ia merasa damai, yakin bahwa ia telah meninggalkan warisan cinta yang tak ternilai. Ali, kau adalah hadiah terbesar dalam hidup kakek, bisiknya pelan. Dan sore itu, di tengah kebahagiaan sederhana mereka, cinta sejati tetap abadi.